Baguslah kalau udah mati. Beban kita berkurang 1. Setidaknya uang 5 juta ini tidak perlu terbuang sia-sia untuk biaya rumah sakit yang mahal itu. Sekarang, uang ini seutuhnya milikku. Kisah seorang suami yang tega menjual istrinya sendiri. Ibu, bertahan ya Bu. Obatnya habis. Tapi hari ini Sarah pasti dapat uang. Sarah mau mengantar seprikaan ke rumah Bu RT sekarang. Begitu cair, Sarah langsung tebus inhaler ibu. Maafkan ibu. Ibu hanya menyusahkanmu. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu adalah napas Sarah. Sarah yang tidak berguna karena belum bisa membelikan obat yang layak untuk ibu. Sarah! Telingamu sudah budek ya? Jam segini kopi belum ada di meja. Kamu mau membuat suamimu ini mati kelaparan dan kehausan? Ini kopinya, Mas. Maaf lambat, tadi aku harus mengurus ibu dulu. Napas ibu semakin sesak, Mas. Kopi apa ini? Manis tidak, hangat juga tidak. Kamu sengaja mau meracuni aku? Gula kita sudah habis sejak 2 hari lalu, Mas. Gas juga sudah mau habis. Aku hanya punya ini. Alasan saja. Makanya jadi istri itu yang kreatif. Cari utangan ke warung sebelah. Bikin suamimu ini tenang sedikit. Kenapa sih? Aku ini sedang pusing. Modal habis semua hari ini. Mas, demi Allah, pikirkan ibuku dulu. Warung sebelah sudah tidak mau memberi kita utang lagi karena utangmu yang kemarin belum dibayar. Sekarang ibuku butuh 100.000 saja untuk beli obat sesak napas. Mas punya uang kan? Aku lihat kemarin Mas dapat kiriman uang dari hasil menggadaikan sertifikat tanah rumah ini. Dengar ya Sarah, uang itu hakku. Sertifikat itu atas nama bapakku. Jadi uangnya untukku, untuk modal usahaku di ponsel ini, bukan untuk membiayai orang tua penyakitan yang hanya bisa menghabiskan beras di rumah ini. Dia ibuku, Mas. Ibu mertuamu. Tega-teganya kamu bicara begitu. Ibu mertua? Sejak menikah denganmu, aku tidak pernah merasa punya ibu mertua selain beban hidup. Kalau dia mati, ya sudah, itu takdir. Jangan buat kepalaku makin pecah. Tuh, lihat sebelahmu. Ada mangsa besar yang sedang lewat. Daripada kamu menangis tidak jelas memelas padaku, lebih baik kamu bersihkan mukamu, pakai bedak yang tebal, dan pergi minta bantuan pada orang kaya itu. Dia pasti tidak akan tega melihat air mata palsumu itu. Mas, apa yang kamu katakan? Kamu mau aku mengemis pada Pak Hendra? Bukan cuma mengemis, Sarah. Buat dia menyukaimu. Buat dia rela memberikan apa saja yang kita minta. Ingat, nyawa ibumu ada di tanganmu sekarang. Hapus air matamu. Pakai gincu itu. Jangan pasang muka mayat begitu kalau mau memikat laki-laki. Mas, aku mohon, bunuh saja aku. Lebih baik aku mati daripada harus mengemis cinta dan belas kasihan pada suami orang lain. Di mana harga dirimu sebagai suamiku, Mas? Harga diri tidak bisa dipakai untuk bayar utang judiku. Harga diri tidak bisa beli tabung oksigen untuk ibumu. Kalau dalam 10 menit kamu tidak membawa uang dari Hendra, aku sendiri yang akan menghentikan napas ibumu di dalam. Pilih mana? Maaf mengganggu waktu Pak Hendra. Saya sebenarnya sangat malu. Bicara saja, Dek. Ada apa? Jangan sungkan. Rumah saya memang sepi. Tidak ada teman bicara juga sejak Fitri di Taiwan. Ada masalah? Ibu saya sesak napasnya kambuh, Pak. Obatnya habis.
Saya tidak punya uang sepeser pun untuk menebusnya ke apotek. Kalau boleh, bolehkah saya meminjam uang 100.000 saja? Saya janji akan mencuci mobil Pak Hendra setiap hari sebagai gantinya. Astaga, Dek Sarah, tidak perlu sampai begitu. Tetangga itu harus saling membantu. Ini ambil saja, tidak usah dipikirkan kapan gantinya. Tapi kalau Dek Sarah butuh apa-apa lagi atau butuh teman untuk berbagi cerita, pintu rumah saya selalu terbuka untukmu. Saya sering kesepian di sini. Terima kasih banyak Pak Hendra. Semoga Gusti Allah membalas kebaikan Bapak. Haha, 300.000, luar biasa. Hanya dengan modal air mata, kamu bisa dapat uang sebanyak ini dalam 5 menit. Mas, kembalikan 100.000 saja untuk obat ibu. Sisanya bawalah. Tidak ada. Ini untuk modal dulu. Nanti kalau aku menang, baru aku belikan obat untuk ibumu. Sekarang bersiaplah untuk besok. Si Hendra itu sudah mulai terpikat padamu. Besok, mintalah lebih banyak. Oh, Ibu, bertahan, Bu. Mas Doni, mana obatnya? Mana uang 300.000 tadi? Oh. Habis! Sialan, mesin itu menyedot semua uangku. Sedikit lagi hampir menang, tapi malah habis. Kamu binatang, Doni. Itu uang nyawa ibuku. Kamu biarkan ibuku mati kelaparan dan sesak napas demi setanimu itu. Diam, jangan menceramahiku. Kalau mau ibumu selamat, bawa dia ke rumah sakit malam ini. Tapi pakai uang siapa? Uangku sudah habis. Malam ini, datangi rumah si Hendra. Masuk ke dalam rumahnya. Katakan ibumu butuh uang 5 juta rupiah untuk masuk rumah sakit malam ini juga. Jangan pulang sebelum membawa uang itu. Tidak, Mas. Ini malam hari. Kalau aku masuk ke rumahnya malam-malam, apa kata tetangga? Apa kata istri Pak Hendra? Pilih sekarang, Sarah. Kamu pergi ke rumah Hendra, atau malam ini aku sendiri yang akan mengakhiri penderitaan ibumu dengan bantal ini. Tidak, jangan, Mas. Ya, aku pergi malam ini. Tolong jangan sakiti ibu. Lihat itu Bu RT, jam 10 malam si Sarah masuk ke pekarangan rumah Kak Hendra. Benar-benar perempuan tidak tahu malu. Astaga, suaminya kemana sih? Kok membiarkan istrinya bertamu malam-malam ke rumah pria yang istrinya sedang jadi TKW? Rekam Rin, kirim ke Fitri di Taiwan. Dek Sarah, malam-malam begini. Masuk dulu. Kenapa, Dek? Suamimu melakukan sesuatu padamu? Pak Hendra, tolong saya. Ibu saya kritis. Beliau harus dibawa ke rumah sakit malam ini. Saya butuh 5 juta rupiah. Saya bersumpah akan membayar semuanya. Saya akan jadi pembantu di rumah ini tanpa digaji. Dek Sarah, 5 juta itu uang yang kecil bagi saya. Istri saya di Taiwan selalu mengirimkan uang, tapi dia tidak pernah ada di sini saat saya kesepian. Saya akan beri uang itu sekarang juga, bahkan lebih. Tapi malam ini temani saya di sini. Jangan pulang dulu. Suamimu pasti tidak akan peduli, kan? Pak Hendra, demi Allah, jangan lakukan ini. Saya ini istri orang. Jiwa saya rasanya sedang dicabik-cabik. Istri orang yang ditelantarkan, Dek.
Anggap saja ini pertolongan antara dua orang yang sama-sama kesepian. Mari. Lihat sendiri, Kak. Aku tidak bohong. Si Sarah dasteran masuk ke kamar tamu. Lampu depannya sudah dimatikan. Kak Fitri kerja banting tulang di negeri orang sampai kurus. Suami di rumah malah bayar perempuan tetangga pakai uang kiriman kakak. Biadab. Mas Hendra, Sarah, kalian menginjak-injak harga diriku. Rini, panggil warga, panggil Pak RT. Besok pagi aku mendarat di bandara. Aku akan hancurkan mereka berdua. Sini, berikan uangnya padaku, cepat! Tidak, Doni. Menjauh dariku. Uang ini untuk membawa ibu ke rumah sakit sekarang juga. Minggir! Kurang ajar, kamu berani membangkang suamimu. Sini uangnya, utang tagih pagi ini. Kalau tidak bayar, kepalaku bisa pecah di palu rentenir. Ibumu atau kepalamu yang lebih penting, ha? Ibumu sedang sekarat di dalam. Di mana hatimu, Doni? Kamu ini manusia atau iblis? Uang, banyak sekali uangnya. Si Hendra memang bodoh. Demi menyentuhmu dia rela membuang uang sebanyak ini. Ibu, ibu. Ibu, bangun, Bu. Ini Sarah. Sarah sudah bawa uangnya. Kita ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Ibu, tolong jawab Sarah. Ibu, ya Allah, Ibu, jangan tinggalkan Sarah, Bu. Baguslah kalau udah mati. Beban kita berkurang satu. Setidaknya uang 5 juta ini tidak perlu terbuang sia-sia untuk biaya rumah sakit yang mahal itu. Sekarang, uang ini seutuhnya milikku. Aku bersumpah di depan jasad ibuku. Mulai malam ini, aku tidak akan pernah sudi lagi menganggapmu sebagai suamiku. Dan demi Allah yang Maha Adil, kamu akan menerima azab yang paling pedih, paling hina. Dan tidak akan ada satupun manusia di dunia ini yang mau menolongmu saat kamu merangkak memohon kematian. Halah, jangan sok menakut-nakuti aku dengan sumpah setingkat dukun. Aku tidak takut. Setelah ibunya meninggal, apa yang akan Sarah perbuat kepada Doni? Bagaimana dengan Pak Hendra? Karena sebentar lagi istrinya yang menjadi TKW akan pulang.